bahwa musuh terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dijuluki Fir'aunnya umat ini, pernah tertangkap basah sedang mencuri dengar bacaan Al-Quran karena tak kuasa menahan kekagumannya. Sebuah kisah yang menggetarkan, yang menyingkap sisi lain dari hati manusia yang paling keras sekalipun. Di balik permusuhan yang menyala-nyala, ada jiwa yang diam-diam merintih, merindukan kebenaran yang selama ini ia perangi dengan pedang dan lisan. Di siang hari, ia adalah Amr bin Hisham, atau yang kita kenal sebagai Abu Jahal. Sosok pemimpin Quraisy yang paling vokal, paling kejam, dan paling keras penolakannya terhadap risalah Islam. Ia tidak segan menyiksa, menghina, dan memboikot siapa saja yang berani mengucapkan kalimat tauhid. Bagi penduduk Mekah, ia adalah simbol kekuasaan dan tradisi leluhur yang tak tergoyahkan. Kesombongannya menjulang setinggi gunung-gunung batu yang mengelilingi kota suci itu. Namun, ketika matahari tenggelam dan selimut malam menyergap kota Mekah, terjadi pergolakan batin yang tak pernah ia perlihatkan kepada siapapun. Di kesunyian itu, kebisingan argumen dan ego politik mereda, menyisakan ruang hampa di dalam dadanya. Ruang hampa yang sebenarnya menuntut jawaban. Jiwanya, sebagaimana fitrah setiap manusia, sebenarnya mengenali getaran kebenaran, meskipun akalnya berusaha keras untuk menampiknya demi gengsi dan kekuasaan. Pada masa itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menghabiskan malam-malamnya dengan sholat, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam rumahnya yang sederhana. Bacaan beliau begitu indah, fasih, dan menyentuh relung hati yang paling dalam. Al-Quran memiliki mukjizat bahasa yang mampu melumpuhkan sastrawan terhebat Arab sekalipun. Daya tariknya seperti magnet yang tak terlihat, menarik siapa saja yang memiliki telinga untuk mendengar, bahkan mereka yang hatinya tertutup batu sekalipun. Suatu malam yang hening, sejarah mencatat peristiwa aneh. Bukan hanya Abu Jahal, tetapi juga dua tokoh besar Quraisy lainnya, Abu Sufyan bin Harb dan Al-Akhnas bin Syarik, masing-masing keluar dari rumah mereka secara diam-diam. Tidak ada janji temu di antara mereka. Tidak ada yang tahu rencana satu sama lain. Ketiganya didorong oleh rasa penasaran yang sama. Sebuah dorongan misterius untuk mendatangi sumber suara yang selama ini mereka benci di depan umum. Mereka mengambil posisi persembunyian di sekitar rumah Rasulullah. Abu Jahal bersembunyi di satu sudut, Abu Sufyan di sudut lain, dan Al-Akhnas di tempat yang berbeda. Mereka mengira diri mereka sendirian. Di kepekatan malam itu, mereka menajamkan telinga.
Dan terdengarlah lantunan itu. Suara Nabi yang syahdu membacakan firman Tuhan semesta alam, membelah kesunyian malam, menembus dinding-dinding pertahanan hati mereka yang angkuh. Sepanjang malam itu, Abu Jahal berdiri mematung. Kakinya seolah terpaku ke tanah. Ayat demi ayat yang ia dengar bukanlah syair penyair gila, bukan pula mantra dukun. Itu adalah kalimat-kalimat yang memiliki kewibawaan agung, yang menceritakan tentang penciptaan, tentang surga dan neraka, tentang akhlak mulia. Hati kecilnya bergetar. Ia yang biasa berteriak lantang menentang, kini bungkam 1000 bahasa, takluk di bawah pesona wahyu ilahi. Mereka begitu terhanyut hingga tak sadar waktu berlalu. Malam telah berganti dan fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Saat menyadari bahwa matahari akan segera terbit dan orang-orang akan mulai bangun, kepanikan melanda mereka. Jika penduduk Mekah melihat para pemimpin mereka mengendap-endap mendengarkan Muhammad, hancurlah wibawa mereka. Hancurlah narasi kebencian yang selama ini mereka bangun. Mereka pun bergegas pulang. Namun, takdir berkata lain. Di sebuah persimpangan jalan saat hendak pulang, ketiganya bertemu. Tak ada yang bisa menyembunyikan wajah kaget mereka. Suasana menjadi canggung seketika. Mereka saling bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Meskipun mereka mencoba berkilah, mereka semua tahu jawabannya. Mereka tahu bahwa masing-masing dari mereka baru saja mabuk oleh keindahan Al-Quran yang dibacakan musuh mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Jangan sampai ada orang bodoh di antara kaum kita yang melihat ini. Jika mereka tahu kita mendengarkan Muhammad, mereka akan ragu dengan keyakinan kita." Mereka pun saling mencela kelemahan diri mereka sendiri, lalu membuat perjanjian teguh. Kita tidak akan kembali lagi ke sana nanti malam. Dengan kesepakatan itu, mereka bubar, membawa rahasia besar di dalam dada masing-masing. Malam kedua pun tiba. Logika mereka mengatakan jangan pergi. Tetapi hati mereka berteriak, "Aku ingin mendengar lagi." Rasa rindu terhadap ketenangan yang dihadirkan Al-Quran itu seperti candu yang tak bisa ditolak. Abu Jahal, sang bapak kebodohan, kembali kalah oleh fitrahnya. Ia berpikir dua temannya pasti menepati janji dan tidak akan datang. Jadi ia merasa aman untuk pergi sendirian. Tanpa ia sadari, Abu Sufyan dan Al-Akhnas pun berpikiran sama. Dan terjadilah lagi. 3 pemimpin Quraisy itu kembali ke posisinya masing-masing, mengendap seperti pencuri, demi mencuri dengar wahyu Tuhan. Sepanjang malam mereka terpaku, mendengarkan lantunan ayat yang mengalir bening, membasuh jiwa-jiwa yang kering kerontang. Di saat itu, Abu Jahal bukanlah seorang tiran.
Ia hanyalah hamba yang tersesat yang sedang dihadapkan pada peta jalan pulang. Namun kesombongan menahannya untuk melangkah. Ketika fajar menyingsing, adegan komedi tragis itu terulang. Mereka kembali bertemu di jalan pulang. Kali ini, rasa malu mereka berlipat ganda. "Bukankah kita sudah berjanji?" tanya salah satu dari mereka dengan nada frustrasi. Namun, tidak ada yang bisa memberikan alasan yang masuk akal selain daya tarik Al-Quran yang begitu kuat. Mereka menyadari betapa lemahnya pertahanan hati mereka di hadapan kalam ilahi. Mereka kembali bersumpah, kali ini dengan penekanan yang jauh lebih berat. Mereka bersumpah demi Lata dan Uzza, demi kehormatan nenek moyang, bahwa ini adalah kali terakhir. Mereka takut, sungguh-sungguh takut. Jika kelemahan ini tercium oleh pengikut mereka, fondasi kekafiran yang mereka pertahankan mati-matian akan runtuh seketika. Mereka pun berpisah dengan tekad yang diperbaharui. Namun, apa daya manusia melawan kehendak hati yang diciptakan untuk mencintai kebenaran. Malam ketiga tiba dan pertahanan mereka runtuh kembali. Kaki-kaki itu melangkah lagi menuju rumah sang nabi. Seolah-olah ada tali gaib yang menarik leher mereka. Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas kembali duduk bersimpuh dalam persembunyian, mendengarkan sholat malam Nabi. Ini adalah malam terakhir, malam penentuan, di mana hati mereka bergejolak paling hebat. Diriwayatkan bahwa pada malam-malam seperti inilah hati mereka sebenarnya mengakui. Mereka menangis dalam diam. Mereka tahu bahwa apa yang didengar itu benar. Mereka tahu Muhammad tidak berbohong. Bagaimana mungkin seorang yang buta huruf bisa merangkai kata seindah dan sedalam ini jika bukan dari Tuhan semesta alam? Abu Jahal, sang singa padang pasir, malam itu hanyalah kucing kecil yang basah kuyup oleh hujan kebenaran. Pagi itu, untuk ketiga kalinya, mereka bertabrakan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi dalih. Mereka menyadari bahwa jika mereka tidak berhenti sekarang, mereka akan masuk Islam. Dan bagi mereka, terutama Abu Jahal, itu adalah kematian harga diri. Maka mereka membuat perjanjian final. Kita tidak akan kembali selamanya. Dan kali ini mereka benar-benar menepatinya dengan memaksakan kekerasan hati menutupi cahaya fitrah. Namun kisah ini belum berakhir. Siangnya, Al-Akhnas bin Syarik yang penasaran mendatangi rumah Abu Sufyan. Ia bertanya, "Wahai Abu Hanzalah, bagaimana pendapatmu tentang apa yang kita dengar dari Muhammad?" Abu Sufyan yang kelak akan masuk Islam menjawab jujur, "Demi Allah,
Aku mendengar hal-hal yang aku pahami maknanya, dan aku tahu tujuannya adalah kebenaran. Abu Sufyan mengakui hatinya telah tersentuh. Al-Akhnas kemudian pergi ke rumah Abu Jahal. Ia melontarkan pertanyaan yang sama. "Wahai Abul Hakam, apa pendapatmu tentang apa yang kau dengar dari Muhammad?" Disinilah topeng itu terbuka sepenuhnya. Disinilah alasan mengapa ia disebut Fir'aun umat ini terkuak. Abu Jahal tidak menjawab tentang keindahan bahasa atau kebenaran pesan, melainkan tentang politik dan gengsi kabilah. Abu Jahal menjawab dengan ketus, "Kami, Bani Makhzum dan Bani Abd Manaf, keluarga Nabi, selalu bersaing dalam kehormatan. Mereka memberi makan, kami memberi makan. Mereka menanggung beban, kami menanggung beban. Kami sejajar seperti dua kuda pacuan." Lalu tiba-tiba mereka berkata, "Kami punya nabi yang mendapat wahyu dari langit. Kapan kami bisa menyaingi itu?" Dengan mata menyala, Abu Jahal menutup kalimatnya dengan sumpah yang mengerikan. "Demi Allah, kami tidak akan pernah beriman kepadanya dan tidak akan pernah membenarkannya selamanya." Perhatikanlah, ia tidak berkata Muhammad itu bohong. Ia tidak berkata Al-Quran itu jelek. Ia menolak hanya karena ia tidak ingin kalah pamor. Ia menolak karena hasad. Ia tahu itu benar, tapi kesombongan melarangnya untuk tunduk. Kisah Abu Jahal ini adalah tragedi terbesar manusia. Mengetahui kebenaran, merasakan getarannya, bahkan menangis karenanya, namun memilih untuk buta demi ego duniawi. Ia adalah bukti bahwa hidayah itu mahal, dan penghalang terbesar hidayah bukanlah ketidaktahuan, melainkan kesombongan, kibr. Seperti iblis yang tahu Tuhan itu ada, namun menolak sujud karena merasa lebih mulia. Sahabat beriman, kisah 3 malam Abu Jahal ini menjadi cermin bagi kita. Seberapa sering kita menolak kebenaran hanya karena ia datang dari orang yang tidak kita sukai. Seberapa sering gengsi menghalangi kita untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan. Semoga Allah melindungi kita dari hati yang keras seperti Abu Jahal dan melembutkan hati kita untuk selalu tunduk pada kebenaran dari manapun datangnya. Wallahu a'lam bissawab.